Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang perubahan makhluk hidup. Kami dari kelompok 9 yang beranggota saya Dia Lutfiah. Saya Karin Noviani. Selamat menyaksikan videonya. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia merupakan proses biologis manusia menuju kedewasaan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, terdapat beberapa tahapan pada manusia dapat tumbuh dari berupa embrio hingga menjadi manusia dewasa. Selanjutnya, ada tahap perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Yang pertama, embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Pada fase ini, embrio berkembang di dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat, dan mulai munculnya organ-organ tubuh. Yang kedua, pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja, walaupun belum maksimal. Otot dan saraf mulai berkembang dan membentuk kesadaran awal. Alat gerak mulai digunakan. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Pada fase ini, manusia sudah mulai berkembang secara emosional dan sosial. Keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif, sehingga memicu pertumbuhan yang lebih tepat. Yang keempat, masa remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Yang pertama, pastinya harus makan makanan yang bergizi, seperti sayur, daging, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, pastinya istirahat yang cukup. Nah, setelah tadi kita sudah membahas proses pertumbuhan pada manusia, selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Kita akan membahas terlebih dahulu apakah yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Berikut yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan, yaitu pertambahan tinggi, berat, dan ukuran tubuh hewan. Selain itu, hewan memerlukan makanan yang teratur sehari, minimal mendapatkan 3 kali, bahkan ada yang lebih. Memelihara dan perawatan pada hewan harus diperhatikan. Dengan demikian, hewan bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengamati proses pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama tumbuh adalah akar, lalu batang pohon, dan yang terakhir adalah daun. Daun sendirilah tempat tumbuhan berfotosintesis. Nah, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri seperti berfotosintesis, dan tumbuhan mengambil zat hara dari dalam tanah. Zat hara berguna untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Tanah subur menyediakan zat-zat hara, sedangkan tanah tandus tidak menyediakan zat hara. Bagaimana agar tanaman dapat lebih subur? Tentu saja, tanaman harus mendapatkan pupuk. Pupuk sangat dibutuhkan bagi tanaman. Tujuannya untuk mendapatkan zat hara tanah, demikian tanaman tumbuh dengan baik. Selanjutnya berikut proses dari fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Karbon dioksida didapatkan dari manusia, asap kendaraan, dan hewan. Dan tumbuhan mengeluarkan kembali oksigen untuk dihirup oleh manusia dan hewan. Sekian pemaparan dari kami tentang perubahan makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.